Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Badir Mabrur, Bapak Haji Muhammad Al-Hajib, yang kami hormati Dewan Sabah, Ketua Dewan Sabah Pak Adam Mulyanto setelah jajaran anggota Dewan Persamaan, teman-teman komunitas ormas yang kami banggakan dan kami cintai. Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul, berusaha bersama, belajar bersama dalam kondisi tanpa kurang suatu apapun. Marilah kita ikrarkan dengan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dalam ini telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai, pada hari ini tak lain ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kerabat Bapak Ibu memenuhi undangan dari Bapak Sekda dalam rangka ngabuburit pengolahan persampahan di Kabupaten Temanggung. Perlu kita ketahui tahun 2020 yang lalu Pak Bupati telah mencanangkan program Temanggung Bebas Sampah, yang mana dalam program tersebut Pak Bupati memberikan satu komitmen bahwa Temanggung harus benar-benar bisa bebas dari sampah dalam beberapa tahun terakhir. Dan alhamdulillah dengan kekuatan kebersamaan seluruh pihak, seluruh lapisan. Terima kasih Bapak yang tadi sedikit memberikan informasi tentang progres atau perkembangan persampahan di Kabupaten Temanggung, di mana pada awalnya dimulai pada angka 29 dan sekarang sudah mencapai pada angka 55 dan kita masih berjuang untuk sampai pada angka di atas 85. Tentunya untuk mencapai angka tersebut sangat butuh peran serta dari sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf apabila kami tidak bisa menyebut satu persatu. Di sini ada banyak senior saya, ada banyak teman-teman seperjuangan di komunitas, juga adik-adik yang luar biasa giat pada sore hari ini. Dan mungkin kami ingatkan bahwasanya pada sore hari ini tidak formal, nggak usah tegang, duduknya santai saja. Dari tadi kelihatan tegang ya. Dan ini untuk teman saya kaum perempuan ini kan kelihatan berdesak-desakan. Mohon mungkin yang Pak Toto itu agak ke sebelah sini. Ini saudara saya yang laki-laki supaya mungkin ibu-ibunya bisa lebih nyaman ya. Agak maju saja sini. Ini senior saya Pak Toto ke sini. Di depan sini ya. Ini ada kakak saya juga Mbak Suroyo ke sini. Mbak sini Mbak. Kakak saya. Mantap, makanya memang ke situ saya tahu maksudnya. Ini kan, ada itu senior saya mohon. Ya, monggo minaranya lebih merapat santai ke depan. Ini kosong di depan ini, ya Allah. Oke. Nah ini ada senior saya Bu Suat. Nah, silakan untuk maju supaya enaknya pinara impun bintang sekjen sore mohon. Nah mungkin nggak semua. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua kalinya mungkin kami akan memberikan kesempatan kepada sahabat kami atau mungkin ketua kami dari Dewan Persampahan Kabupaten Temanggung untuk sedikit memberikan sambutan, juga mungkin pengantar supaya nanti materi yang sudah kita berikan tadi sahabat-sahabat semua ketika masuk sudah kita bekali dengan materi yang ada di HP. Silakan nanti sedikit mencuri waktu untuk sedikit membuka atau mungkin membaca sehingga nanti kita bisa bersama-sama diskusi. Jadi waktu hari ini akan lebih banyak untuk kita pergunakan untuk diskusi. Langsung saja kepada beliau Bapak Wanto, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang terhormat, Kepala DPR KPLH beserta jajarannya, teman-teman Dewan Sampah, dan juga para Bapak dan Ibu dari komunitas dan ormas yang hadir pada sore hari ini. Saya tidak panjang lebar, materi sudah ada tinggal di
sudah jenengan bisa membacanya. Hanya saja pengantarnya adalah bahwa saat mulai dari tahun 2021 gerakan tembakau bebas sampah ini diluncurkan. Dimulai kami di Dewan Sampah dari mulai Februari 2021 dilantik 21. Ya, kemudian sampai saat ini sudah ada di kecamatan ada FPK, di desa ada FPD, dan kemudian di RT setiap RT ada 2 orang namanya PSRT atau pegiat sampah rukun tetangga. Intinya adalah cukup sederhana, hanya rumah tangga itu memilah sampah menjadi 3 bagian. Itu yang selalu kita kampanyekan seperti itu. Kemudian pengolahan sampahnya ada di tingkat desa, yaitu menjadi tanggung jawab desa. Bisa melalui pengelolaannya bisa melalui bank sampah, bisa melalui BUMDes atau KSN. Itu saja. Kemudian residu itu yang nanti akan ditangani oleh Kabupaten Temanggung melalui DPR KPLH yang akan dibawa ke TPA nantinya. Jadi seperti itu gerakannya supaya mengurangi daripada timbunan sampah yang ada di TPA, yang nanti dibuang di TPA hanya residu saja. Misalkan yang organik selesai di rumah tangga, anorganiknya bisa diluangkan atau dijual promosor seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara saya Bapak Wanto yang sedikit menyinggung bagaimana sistem yang telah diciptakan di Kabupaten Temanggung ini tentang persampahan. Walaupun kami yakin dari sahabat-sahabat semua kita sudah memulai Temanggung bebas sampah ini dari bertahun-tahun di belakang, tetapi kita mencoba untuk mematenkan sistem dan ternyata sistem yang dipakai di Kabupaten Temanggung ini belum dipakai di kota manapun, sehingga tidak asing ataupun sudah menjadi satu kewajiban bagi kami dari beberapa kabupaten tetangga mencoba untuk menilai atau melihat bagaimana sistem persampahan di Kabupaten Temanggung. Hasilnya masih kita lihat belum maksimal, hasilnya belum memuaskan, masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita pecahkan. Dan kami yakin pemerintah daerah kabupaten mustahil menyelesaikan secara mandiri. Dari Dewan Persampahan juga mustahil untuk bisa menyelesaikan sendiri. Semua akan teratasi dengan peran serta panjenengan semuanya. Ya, untuk yang ketiganya kita akan memohon motivasi dari beliau Bapak Bupati Temanggung, yaitu beliau Bapak Al-Hadik. Untuk itu waktu kami haturkan pada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk saudara-saudara yang beragama selain Islam. Terima kasih sore hari ini kita semua berkumpul bersama-sama dalam suasana yang guyup, akrab, yang santai, tapi MC-nya serius sekali. Ngajak santai sudah santai saja, tapi jangan serius. Ya, nggak apa-apa. Semangat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sore ini kita bertemu bersama-sama. Ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Dewan Persampahan, ada Kementerian Agama juga datang ini. Mantap sekali. Teman main, teman boleh iwak gitu. Memet. Juga ada Dewan Persampahan, juga ada semua komunitas dan bahkan ormas, relawan, relawati se-Kabupaten Temanggung dari berbagai golongan dan berbagai unsur. Kesempatan bertemu yang sangat langka, yang hendaknya hari ini bisa produktif untuk membicarakan satu tema yang bernama Temanggung bebas sampah. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat sekalian, rekan dan rekanita sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Acaranya ngabuburit sampah. Kenapa namanya ngabuburit? Karena tidak boleh mengadakan acara buka puasa bersama.
ada perintah dari Pak Presiden bahwa pemerintah daerah, seluruh pemerintahan ya, dan bupati dan seluruh pejabat negara tidak boleh mengadakan, menghadiri buka puasa bersama dan tidak boleh open house. Ya, agak ngirit yang terakhir ini. Agak ngirit, saya setuju untuk kali ini karena masih COVID-19. Nah, karena ini ngabuburit ya saya pun hanya akan ikut ngabuburitnya. Nanti yang mau buka puasa ya monggo, tapi saran saya jangan bersama-sama. Sendiri-sendiri makanya ya. Ya. Jadi begini, sahabat-sahabat semua, kita sadari bahwa dulu sampah itu nggak terlalu menjadi masalah karena materialnya kebanyakan barang-barang yang bisa busuk sendiri. Bungkus makanan, bungkus apa, semuanya dari daun masih bisa busuk. Tapi semakin kesini, semakin banyak material-material yang nggak bisa busuk. Sampahnya plastik, kaleng, kaca, dan lain sebagainya. Yang mana masyarakat kita selama ini belum benar-benar membuang sampah. Yang ada hanya memindah-pindahkan masalah. Sampah dari dapur dipindah ke kebonan belakang rumah, dipindah ke selokan depan rumah, yang nanti akan kena hujan, berpindah lagi jadi masalah lagi, di mana-mana akan jadi masalah ratusan tahun. Nah, oleh karena itu di Temanggung kita membuat gerakan Temanggung Bebas Sampah, yang salah satunya gerakannya itu intinya sebenarnya dari gerakan Temanggung Bebas Sampah itu intinya mengajak setiap individu dalam masyarakat kita untuk bisa memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu dari rumah. Kalau sampah sudah dipilah, maka semua bisa diperlakukan sesuai dengan jurusannya, yang organik, yang anorganik, yang residu pada masyarakat di tingkat dasar. Maka dibentuklah Dewan Persampahan, fasilitator persampahan, kemudian ada pegiat sampah rukun tetangga yang tugasnya adalah untuk sampai kepada setiap individu. Karena sampah ini kan dihasilkan oleh setiap individu, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Harus ada keterlibatan setiap individu untuk menyelesaikan. Harus ada kesadaran setiap individu untuk menyelesaikan. Nah, Dewan Sampah, fasilitator, kemudian pegiat sampah ini hanya sebagai agen-agen untuk melakukan edukasi kepada masyarakat orang per orang. Setelah melakukan edukasi adalah menjaga agar sistem bisa berjalan. Sistemnya ya tadi, setiap rumah tangga memilah. Kemudian setelah terpilah jurusannya berbeda-beda, kumpulkan di RT, kumpulkan di desa, jurusannya beda-beda. Yang daur ulang silahkan dijual atau bikin bank sampah. Yang maksud saya yang organik, yang organik mau dibikin kompos ya silahkan, mau kembalikan ke alam, bikin ruangan juga silahkan. Nah, yang residu biar menjadi urusan pemerintah. Jadi biar pemerintah itu hanya ngurus yang residu saja. Itu maunya seperti itu. Nah, sistemnya tadi sudah dijelaskan oleh MC, oleh Pak Wanto. Tapi itu kan hanya sistem. Sekarang yang kita pilih jalannya sistem seperti apa? Hasilnya dari sistem ini seperti apa? Keterlibatan publiknya seperti apa? Masyarakat ikut, benar-benar ikut atau tidak, sistem ini efektif atau tidak dilaksanakan, dan lain sebagainya. Lalu kritik masyarakat terhadap sistem ini apa? Kurangnya di mana? Nah, sampai sekarang mungkin ini baru forum pertama kali semua komunitas masyarakat berkumpul bersama Dewan Persampahan dan Dinas Lingkungan Hidup. Maka lebih elok kalau sore ini kita bersama-sama melakukan evaluasi terhadap sistem yang diterapkan dalam gerakan Temanggung Bebas Sampah ini yang sudah berlangsung sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun ini.
Nah, mungkin ada masukan-masukan dari sahabat-sahabat sekalian dan lain sebagainya. Sebagai gambaran bahwa dengan gerakan Temanggung Bebas Sampah yang sistemnya seperti tadi, hasilnya sekarang apa? Hasilnya sampah menumpuk di tempat pembuangan akhir lebih banyak dari Temanggung itu yang sehari kapasitas berapa Pak produksi sampah? Sehari 425 ton. Sekarang yang masuk tempat sampah 130 ton. Tahun lalu baru 60 ton. Jadi tahun lalu 60 ton. Ketika ini ya Arya ya, awal gerakan Temanggung Bebas Sampah 2020, dalam satu hari sampah masuk TPA Kranggan itu 60 ton. Ketika dilaksanakan gerakan Temanggung Bebas Sampah, semua desa kemudian membuat tempat sampah desa, lalu sampahnya diangkut ke Kranggan. Sekarang sudah 2 kali lipat yang diangkut 130 ton. Berarti ada kesadaran dari desa, sampahnya diangkut ke TPA. Yang angkut ya ini Pak Anggit dan dinas ini. Tetapi sedihnya apa? Ternyata sampah yang diangkut ke sana itu belum terpilah. Jadi masih campur jadi satu antara organik, anorganik, daur ulang, residu masih jadi satu. Berarti kan niat kita agar setiap rumah itu memilah sendiri-sendiri belum berhasil. Kita baru berhasil dalam satu tingkatan. Desa-desa sampahnya jangan ditaruh sembarangan, tetapi letakkanlah di tempat pembuangan sampah desa, nanti dinas yang mengambil. Baru sampai tingkat itu, buktinya volumenya bertambah. Ya memang kalau kita pikir selama ini kita terlalu primitif hidup. Desa-desa ini setiap orangnya menghasilkan sampah, tetapi desa-desa kita kemarin nggak ada yang punya tempat sampah Pak. Desa-desa kita nggak punya itu namanya tempat pembuangan sampah di desa. Akhirnya ya wajar kalau setahun 2 tahun yang lalu setiap di bawah jembatan di sungai sampahnya numpuk, tikungan jalan sampahnya numpuk, di mana-mana sampah. Maka tahun 2020 kan Bupati bikin instruksi ke semua desa agar desa itu membuat tempat sampah desa TPSD, dan ini terus dilaksanakan. Desa-desa sudah buat. Ya hanya yang karena halangan nggak punya tanah di pinggir jalan, harus tukar guling, nggak punya tanah desa dan lain-lain. Halangannya hanya teknis, tetapi kesadaran desa sudah sangat bagus. Buktinya tadi sampah yang tadinya hanya 60 ton, sekarang sudah 130 ton. Harusnya sih 400 ton Pak. Kalau 400 ton, maka dijamin tidak ada sampah berkeliaran di mana-mana. Semuanya terkumpul, gitu ya. Nah, bahwa kemudian terpilah atau tidak itu persoalan nomor 2. Tapi minimal tidak mencemari lingkungan dulu. Nah, oleh karena itu siang hari ini mari kita sama-sama mengevaluasi, memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan juga kepada Dewan Persampahan. Kira-kira hal-hal apa lagi yang masih harus kita sempurnakan bersama-sama. Saya yakin kampanye terus dilaksanakan oleh Dewan Persampahan, kemudian menegakkan sistem, menjalankan sistem bersama dengan fasilitator kecamatan, pegiat sampah rumah tangga, pegiat sampah desa, sampai kemudian menggerakkan desa-desa, bank sampah, sampai kelompok-kelompok pengelola sampah di desa, terus dilakukan oleh Dewan Persampahan dan Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan Dewan Persampahan juga terus melakukan kampanye-kampanye. Ini kok tahun ini nggak membuat gerakan ini lagi Ramadannya, yang puasa sampah, puasa nyampah gitu nggak dibuat tahun ini ya? Nggak dibuat. Yang kemarin yang ayat-ayat sampah masih dibuat. Sampai Dewan Persampahan itu bikin kompilasi ayat-ayat sampah. Itu bukan ayat-ayat yang nggak berguna, bukan. Ayat-ayat sampah itu ayat-ayat Al-Quran, hadis tentang pengelolaan sampah, tentang pentingnya kebersihan, tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan lain sebagainya.
Nah ini kompilasinya dibuat oleh Dewan Persampahan, dibagi ke khotib-khotib, Jumatan, penceramah-penceramah taraweh, agar kalau ceramah itu sambil menjelaskan tentang pentingnya sampah dan lain sebagainya. Nah mungkin sore ini bagus kalau mumpung semua teman-teman dari komunitas berkumpul, mungkin kritik, saran, evaluasi, masukan dan lain sebagainya demi penyempurnaan gerakan Temanggung Bebas Sampah agar menjadi tercapai hasilnya. Dari saya mungkin cukup demikian. Mohon maaf saya nanti tidak boleh mengikuti acara sampai seterusnya karena begitu ada buka puasa bersama sedikit-sedikit nanti saya pasti menghindar. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana sampah sudah menjadi keprihatinan buat masyarakat Temanggung sejak beberapa tahun silam. Namun dimulai pada tahun 2020 kita mencoba untuk membangun sistem supaya salah satunya adalah peran serta dari seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung ini bisa menjadikan salah satu kunci sukses dari Temanggung Bebas Sampah ini. Kita akan mulai diskusi, mungkin nanti Bapak Bupati bisa 1-2 pertanyaan atau mungkin masukan, bisa sedikit berkenan untuk menjawab 1-2 pertanyaan. Setelah itu mungkin beliau berhak untuk membagi kami. Oh ya, sudah. Oh ya. Ya, kita akan mulai untuk diskusi pada sore hari ini. Kami akan berikan kesempatan kepada panjenengan. Di sini tidak melihat senioritas. Di sini sahabat saya semuanya dari semua komunitas yang sudah kangen untuk bertemu setelah mungkin 2 tahun komunitas ini tidak ada satu event yang mempertemukan kita. Nah, hari ini merupakan waktu yang luar biasa di mana rasa kangen kita selama 2 tahun ini bisa terobati. Untuk itu langsung saja kami minta 3 penanya atau pemberi saran untuk khusus Bupati yang akan memberikan tanggapannya. Silakan kepada teman-teman komunitas atau ormas yang akan memberikan pertanyaan, saran atau usulan atau masukan atau kritikan sekalipun demi baiknya program Temanggung Bebas Sampah. Monggo kami berikan waktunya. Monggo Bapak Ibu. Atau saya berikan oke, tak awal. Monggo rencana mereka kenal Pak, sudah kenal saya, jadi tidak ada yang takut. Bupati ini itu membunuh kartu saya Pak kayak gitu. Oke, silakan teman-teman untuk memberikan masukan. Oh ya, silakan. Silakan dari sahabat saya Paguyuban Pasar kalau saya nggak salah, betul? Betul. Iya. Paguyuban Pedagang atau Pasar. Ya, saya dari Paguyuban Pasar Ngadirjo. Oh, khusus Ngadirjo. Oh ya, Paguyuban Pasar Ngadirjo. Saya cuma minta kalau di Pasar Ngadirjo, terus terang aja tempat sampahnya itu kurang. Jadi kemarin saya tuh mengusahakan tempat sampah itu dari saya dan teman-teman itu kan cuma sebatas ada berapa gitu. Untuk memilah-milah sampah organik dan non-organik itu masih kurang. Ya, saya mohon untuk diadakan tempat sampah. Cukup sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Saya ingatkan bahwasanya 1 tahun belum ya, beberapa bulan yang lalu kita mencanangkan Temanggung Bebas Sampah atau Pasar Bebas Sampah di Pasar Ngadirjo. Kita sempat ketemu ya Bapak. Di situ Ngadirjo bersemangat. Nah, sebagai wujud salah satu kesemangatannya adalah Paguyuban membeli tempat sampah sendiri walaupun masih terbatas. Nah, solusinya mau bagaimana? Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua silakan. Ya, terima kasih. Saya perwakilan dari mahasiswa UNES, Mas Sejuk. Izin bertanya Pak, Matur. Jadi kan tadi yang disampaikan dari awal sampai akhir itu kan terkait penanganan seperti apa terkait sampah yang ada di Temanggung. Alangkah baiknya itu ketika kita membuat suatu program itu mulai dari pencegahannya. Jadi mungkin saya bertanya terkait bagaimana sih kira-kira pencegahan yang harus kita lakukan gitu. Mungkin kalau saran dari saya mungkin dimulai dulu dari instansi perkantoran. Jadi mungkin dari perkantoran bisa membatasi penggunaan sampahnya seperti apa.
itu mungkin yang paling mudah ketika kita ingin mengkoordinasikan gitu. Nah nanti ketika bisa berhasil di situ bisa berlanjut ke desa-desa gitu. Kemudian terkait sosialisasi gitu ya, mungkin kalau dari pandangan saya sendiri itu di desa-desa sosialisasinya kurang merata gitu. Jadi mungkin sarannya bisa menggait pemerintahan desa ataupun pemuda desa gitu. Kalau kita hanya menyampaikan kepada secara umum ke masyarakat, saya kira non sewu orang-orang yang sudah sepuh itu mungkin mengabaikan sosialisasi tersebut gitu. Alangkah baiknya ketika kita menggait pemuda desa ataupun organisasi di desa, nah itu akan menjadi suatu tanggung jawab ketika dia sudah diberikan istilahnya tugas gitu untuk mensosialisasikan ke masyarakat, untuk mengingatkan ke masyarakat gitu. Karena kalau kita secara umum kita menyampaikan sosialisasi itu saya kira tidak ada suatu tanggung jawab yang ada di masyarakat tersebut gitu. Nah itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pada adik mahasiswa. Memang mahasiswa itu selalu lebih kreatif dan kritis. Nah, saya ingat kata-kata dari Mas tadi. Libatkan pemuda. Seperti kata Soekarno, berikan aku satu pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Luar biasa. Ini memang pemuda yang luar biasa. Oke, kesempatan ketiga kita berikan kepada teman-teman saya, sahabat saya dari perempuan. Perempuan harus bersuara. Yes. Monggo, saya berikan kesempatan. Mulai dari harus ada. Ibu, dari NA mungkin, atau dari pendaki, atau dari BIT, dari oke, silakan. Oke, sudah ada yang mengatakan. Dari anak sekolah. Selamat siang hadirin sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jiwa Ratna, perwakilan dari Salkal Mataro Kabupaten Temanggung yang dinaungi langsung oleh KPLH. Nah, di sini saya ingin memberikan saran sebagai pemikiran dari seorang pelajar di Kabupaten Temanggung. Nah, di sini saran yang realistis sesuai dengan yang saya lalui di keseharian saya sehari-hari gitu. Nah, menurut saya motivasi atau keinginan dari masyarakat untuk melakukan sistem sampah seperti itu menurut saya kurang baik, dikarenakan di Temanggung sendiri menurut saya kurang untuk mengapresiasi masyarakat yang dimana mereka itu benar-benar bersemangat dan mampu melakukan sistem pengelolaan sampah. Nah, di sini saya ingin memberikan usulan kepada Dewan Persampahan di Kabupaten Temanggung untuk mengadakan kompetisi ataupun apresiasi kepada masyarakat ataupun desa atau ormas yang mampu melakukan kegiatan sampah atau sistem persampahan dengan baik. Seperti itu. Terima kasih hadirin sekalian. Saya jadi ingat masa SMA saya seperti itu, Pak. Cerdas. Ya, walaupun pertanyaannya ini memang sedikit ketinggalan ya, Mbak, karena informasinya bahwa kita kompetisi sudah ada, baik desa, baik pelaku dan sebagainya. Nanti akan kita jawab dari apa yang sudah kita lakukan. Karena mungkin dari sudut pandang adik saya ini kan mendengarnya baru sepihak, belum utuh. Nah, nanti akan kita berikan informasi. Terima kasih cantik atas masukannya. Izin menambahkan, berarti mungkin karena saya pribadi juga belum tahu, mungkin untuk terkait publishnya kompetisi ini mungkin masih kurang begitu. Ini kemiripan saya kedua dulu sebenarnya yang kayak gitu. Pokoknya jenengku sama dong, kok mirip aku dong. Oke, ya cukup 3 pertanyaan dulu ya, 3 pertanyaan dulu. Silakan Bapak Bupati, jangan kebuceng, ini masukan dari anak kecil ini luar biasa. Jangan-jangan tidak mampu menjawab nanti. Oke, kita berikan waktu sebelumnya kepada beliau. Ibu Ayu pegang mikrofon jadi penguasa ya. Menang lawan sampean tadi itu kan pegang mikrofon. Jadi yang pertama begini, Pasar Ngadirjo, silahkan nanti Pak Indra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya,
dengan kepala perdagangan ya. Udah dibikin jajakan, biaya juga nggak besar toh Pak. Itu saya rasa tahun depan harusnya bisa dibikin Pak. Ya. Nek tahun ini karena APBD pemerintah itu kan nggak bisa saknya, harus direncanakan setahun sebelumnya kalau bisa. Yang kedua, saya setuju tadi dengan apa mas-mas mahasiswa itu dari UNES ya, UNES yang asli Temanggung ya. Jadi pencegahan itu memang penting. Saya rasa memang kita belum secara masif melakukan kampanye pencegahan, mengurangi sampah yang berbahaya. Nah, makanya ini akan jadi inspirasi. Saya rasa ini perlu juga di Dewan Persampahan dan Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan kalau perlu nanti pemerintah kabupaten bikin edaran di lingkungan pemerintah dulu supaya meminimalisir penggunaan plastik misalnya, atau meminimalisir penggunaan sampah yang kemudian berbahaya. Masalah melibatkan pemuda, saya juga setuju, dan saya rasa sebenarnya ya, yang sistem yang dibangun itu sudah melibatkan masyarakat per RT 2 orang loh. Cuma memang yang dilibatkan sudah banyak, tetapi dunia persampahan itu kan tidak bisa hanya selesai sekali pelatihan. Weh, silakan nih para filosof mulai datang belakangan ini. Filosof kita ini, tuh kan, filosof kok dada-dada, belum pinker. Jadi memang sebenarnya sudah banyak yang terlibat ya, karena satu RT aja ada minimal ada 2 orang pegiat sampah tingkat RT, belum lagi yang fasilitator persampahan tingkat desa. Tetapi memang ngelingke mereka itu harus terus menerus. Sampah itu nggak bisa sekali dielingke baru ditinggal, nggak bisa, harus kontinu memang. Kalau sekali dilatih, habis pelatihan mereka semangat, mungkin sebulan 2 bulan semangat. Habis itu nggak pernah didatangi, letoy lagi. Perlu penyemangatan lagi, perlu penyemangatan lagi. Jadi makanya ini iramanya harus kita atur supaya nanti sampai kepada lapisan paling bawah, penggerak di paling bawah itu biar fresh terus ya. Kemudian libatkan pemuda, juga libatkan masyarakat, dan tadi adik pramuka tadi yang paling pinter saya rasa di antara yang perempuan yang usul tadi itu, di antara perempuan yang usul dengan yang paling pinter tadi, karena yang usul cuma 1. Jadi tadi masyarakat kurang memberi apresiasi, maka perlu ada kompetisi. Dijelaskan oleh Bu Yayu, sudah ada kompetisi. Dengan bilang, kok saya nggak tahu, sosialisasinya berarti kurang gitu kan? Ya betul juga mungkin. Tetapi gini ya, tahun lalu kita sudah membuat pemberian penghargaan yang bernama Masgun Sofwan Award. Kita ingin memberi penghargaan pada masyarakat dengan mengambil inspirasi dari Pak Masgun Sofwan yang dulu paling berjasa membuat Temanggung dikenal seluruh dunia karena kebersihannya. Nah, kemarin sudah diawali panitia sowan ke keluarga Pak Masgun, minta izin ziarah ke makam Pak Masgun, kemudian melakukan penilaian terhadap desa-desa. Tetapi memang bukan lomba kebersihan. Kalau lomba kebersihan biasanya itu kan depan rumah bersih, belakangnya kotor, sampai selempit-selempit gitu biasanya. Nah, kita tidak ingin lomba kebersihan, makanya kemarin itu tidak ada lomba, tetapi ada penilaian. Nah, ada tim khusus yang melakukan penilaian dengan berbagai pertimbangan. Kalau tidak salah ada 12 kategori. Ada desa bebas sampah terbaik, ada tokoh masyarakat paling peduli sampah, tokoh masyarakat paling peduli lingkungan hidup, konservasi ya. Ada kelompok swadaya masyarakat atau KSM terbaik, ada bank sampah terbaik, ada apalagi macam-macam ya. Kenapa kok desa bebas sampah terbaik? Kenapa bukan desa paling bersih? Karena paling bersih saja belum tentu cukup. Kalau dia hanya bersih tapi sampahnya dilempar ke desa tetangga kan percuma.
Makanya kalau desa bebas sampah terbaik itu kan ya yang dinilai desanya harus bersih, sistemnya harus jalan gitu ya, keterlibatan publiknya juga ada. Kalau hanya desa paling bersih gampang, desa Greges insya Allah paling bersih. Tetapi kan ya tadi, kalau sampahnya dibuang ke desa Menggorok, desa Tarangsari gitu ya kan ya percuma. Nah ini sampah itu ke depan bisa menjadi salah satu faktor konflik di tengah masyarakat. Karena sampah dari Bansari bisa turun ke Paraan, dari Paraan bisa turun ke Kedu. Orang Kedu merasa saya nggak buang sampah di sawah, kok sawah saya banyak sampah. Oh dari dataran di atasnya. Demikian pula dari atasnya bisa jadi faktor konflik. Nah pemberian penghargaan Mas Kun Sofan yang pertama sudah kita berikan. Tapi ya mungkin belum begitu ideal dan juga belum begitu memasyarakat. Buktinya adik pramuka juga belum tahu gitu ya. Nah besok harus tahu ini. Nah akan terus kita gencarkan lagi, terus kita sempurnakan lagi. Oleh karena kabupaten ini milik kita bersama, milik panjenengan semua. Ya panjenengan ide-idenya bagaimana? Soal membuat Temanggung benar-benar menjadi bebas sampah. Kalau saya tadi salah satu yang paling penting adalah kontinuitas. Jadi ini Dewan Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup ini kontinuitas untuk menggerakkan sistem. Sistem ini menurut saya, sistem itu nggak ada yang jelek. Semua sistem pasti bagus. Tinggal realisasinya, menjaga disiplin sistemnya bagaimana, itu kan ya. Dan kontinuitas memutar mesin bebas sampah di Temanggung ini. Mesinnya dari mana? Mesinnya dari rumah tangga memilah sampai ke RT terpilah, sampai RW, sampai ke desa terpilah, lalu diambil Dinas Lingkungan Hidup, residunya daur ulangnya dijual, ininya jadi kompos dan lain sebagainya. Sementara ini kan mesinnya, penggeraknya yaitu yang Dewan Sampah, MPK, MPD sampai ke SRT terus memutar roda sistem menggerakkan ini ya, terus dilakukan sampai menggerakkan desa dan lain sebagainya. Saya rasa demikian. Tapi sekali lagi, sistem itu mungkin juga belum sempurna. Tetapi menurut saya yang jauh lebih penting adalah bagaimana menggerakkan sistem ini, gitu ya. Kecuali kalau memang terdapat cacat sistem. Kalau ada cacat sistem ya harus kita benarkan. Tapi kalau sistem ini tidak cacat, hanya belum sempurna, menurut saya paling penting bagaimana menggerakkan sistem ini, memilih hasilnya, di mana kelemahannya, troubleshootingnya di mana, cara penyelesaiannya bagaimana. Nah, kita semua ini yang mencari masalah sore ini. Terima kasih. Mohon maaf Pak Filosof datang, Bupati pulang. Sebentar Bupati, mungkin ada satu dari Pasangan Tirjo yang perlu disentuh jawabannya. Oh ya, sudah tinggal nanti dianggarkan oleh sudah langsung DLH sama Dinas Pasar. Ini kan sebenarnya itu mau urusan pemerintah, kudune pemerintah sing gawe, ora usah dijaluk kudune. Pak Ibrani, karena sing beli pasar ya pemerintah kan. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Bupati yang sudah merespon ataupun mungkin menanggapi 3 penanya dan usulan, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan kepada 3 pengusul dan luar biasa. Kita bangga. Ternyata dari kesekian orang tua yang paling cerdas yang SMA sama yang mahasiswa, kita yang sudah tua lebih cerdas lagi maksudnya. Begitu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita semuanya, Bapak Bupati. Jika menghendaki untuk tidak ngabuburit atau mungkin meninggalkan tempat, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Langsung saja kita menuju kepada penanya berikutnya. 3. Oke, silakan Mbak, Pak Komar, kemudian 2, 3, siap. Oke. Sebutkan asal dan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ita dari PPNU. Mungkin kalau ini usulan juga pertanyaan. Jadi saya sendiri di desa itu sudah ada dulu sekali di tahun 2020 seperti program dari pemerintah, kita mengadakan yang namanya bank sampah.
Dan setelah kita mengadakan bank sampah, karena memang mungkin seperti yang dibilang Pak Bupati tadi, harus ada controlling lagi, karena setelah tidak ada kontrol, setelah kita bentuk sudah, kita tidak, maksudnya setelah tahun itu selesai, tidak ada program selanjutnya yang dilaksanakan. Nah mungkin saya masukkan tadi seperti yang disampaikan Pak Bupati, bahwa controlling untuk tim-tim yang ada di bawah itu sangat penting. Mungkin hanya itu. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk berikutnya, belakang Pak Komar, Pak Deni. Monggo. Perkenalkan, nama saya Nurul Inay dari Persatuan Mahasiswa Temanggung juga. Jadi saya mulai misalnya gini, kan Pak Bupati tadi bilang ada TPS desa, ya kan? Kalau misalnya sistem kan belum ada TPS 3R, maaf. TPS 3R belum di desa tuh belum ada TPS 3R, masing-masing ini belum ada. Padahal fungsi dari TPS 3R itu penting banget, karena TPS 3R itu kan ada 3. Ada 3R, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle. Ya itu kan ada pengelolaan. Dari pengelolaan itu kan bisa merubah sampah menjadi emas. Sampah menjadi emas. Misalnya sampah kan terdiri dari sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu bisa dikelola menjadi banyak sekali turunannya. Misalnya ada yang tadi Bapak bilang namanya pupuk kompos, ada juga pupuk organik cair, ataupun bisa dikelola menjadi magma. Kan tidak semua desa dapat melakukan itu. Kalau misalnya cuma dilakukan sosialisasi, cuma sosialisasi. Tidak semua masyarakat desa paham akan itu. Misalnya cuma sosialisasi, maka diperlukan adanya pendampingan. Jadi bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi pendampingan yang dilakukan secara berkala. Biasanya kalau di masyarakat biasanya dilakukan sosialisasi, ini udah dilakukan ini, ya udah selesai tanpa, biasanya gitu. Biasanya kalau nggak ada misalnya nggak dilakukan pendampingan secara terus menerus, maka biasanya cuma akan stuck di situ aja, ya kan, udah dilupakan. Nah itu, makanya diperlukan pendampingan secara terus menerus untuk misalnya itu. Atau kita hadirkan TPS, bukan hanya TPS tingkat desa, tapi TPS tingkat 3R di tingkat desa. Tuh. Terima kasih. Jadi terima kasih, intinya sudah kita tangkap. Penanya ketiga Pak Komar di belakang. Pak Komar di belakang Pak Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Bupati, saya Safari dari MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Yang saya lihat untuk akhir-akhir ini, proyek TPS 3S sudah banyak berjalan, sudah jadi, sudah bangunannya bagus. Contoh seperti di Teraji, di Wuneng, tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya, malah semua digembok. Itu seperti apa Pak judulnya? Terus sebenarnya kan bukan hal yang lebih terburu-buru untuk pengentasan masalah sampah di Kabupaten Temanggung untuk TPS 3S. Yang lebih terburu-buru itu sebenarnya armadanya Pak. Armadanya itu kalau tahun 2020 itu katanya masih kurang. Sampai sekarang kayaknya armada untuk sampah itu juga masih kurang Pak. Tolong untuk daripada kita memubadirkan dana untuk TPS 3S yang sampai sekarang belum direalisasikan, mending buat armadanya dulu, tambah plus supir, biar sampah-sampah itu tidak ngendong sampai 3 atau 4 hari di bak-bak yang sudah ada di per desa Pak. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas 3 pertanyaan yang mungkin ini lebih bersifat teknis, maka kita aturkan kepada DPR KPLH, kepada beliau, Bapak Kadin atau Bapak Kapit untuk bisa menanggapi. Terima kasih Pak Bupati.
Hambatan Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sahabat-sahabat persampahan, pemerhati lingkungan, kaulo Pak Hendra, yang belum tepat Kepala DPR KPLH. Kemudian di samping saya Pak Agim, Kepala Bidangnya, mencoba menjawab 3 hal tersebut. Yang pertama terkait dengan bank sampah dari teman-teman dan sahabat-sahabat saya dari NU. Bank sampah kita sudah giat, bahkan punya koperasi bank sampah ya, Bu, ya punya koperasi bank sampah. Kemudian juga apa artinya punya gerakannya dan punya anggotanya. Memang yang dibutuhkan adalah bersama-sama mengawal bahwa program bank sampah ini bisa kita laksanakan. Tidak hanya sekedar dibentuk kemudian selesai, tidak. Tapi proses untuk penyempurnaan bahwa bank sampah ini bisa berjalan tetap harus kita kawal bareng-bareng. Kita punya ada komunitasnya bank sampah, ya. Kemudian kita punya kantornya juga, yang kemarin juga kita kantor koperasi bank sampah sudah kita resmikan. Artinya ini kita masif, kita laksanakan secara masif. Jadi memang teman-teman semuanya, sahabat-sahabat pemerhati lingkungan, mari kita bersama-sama untuk mengawal ini. Jadi tidak bisa pemerintah sendiri untuk mensukseskan bank sampah, tidak bisa. Koperasinya sudah ada, kemudian Ibu pengelola pembina bank sampahnya juga kami juga sudah ada, kemudian koperasinya juga sudah ada. Ada juga kerjasama dengan universitas ya, Mas Arya ya, dari universitas juga ada terkait dengan pengawalan bank sampah. Jadi ini poin kita untuk bisa kita kawal. Dari itu. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat pemerhati lingkungan hidup, terkait pertanyaan bagaimana tadi dari teman mahasiswa dari pertama, jadi TPST 3R gitu ya. Ya, TPST 3R. Apakah desa tidak ada TPST 3R? Kita saat ini ya, tadi kan usulannya bagaimana kalau diadakan TPST 3R. Kita saat ini sudah ada TPST 3R, sudah ada 22 Mas gitu ya. 22 TPST 3R di desa. Sebagian itu pemerkasa desa, pakai dana desa, kemudian ada juga dengan bantuan APBN, Bapak Ibu semuanya, teman-teman sahabat pemerhati lingkungan. Nah, sahabat pemerhati lingkungan, saat ini TPST 3R sudah dirintis ya, kemudian terus berkembang menjadi TPSD, tempat pengelolaan sampah desa. Bahkan ini sekitar 190-an desa yang sudah punya TPSD, dan ini terus bergerak. Artinya sahabat-sahabat bahwa progres itu tidak akan berhenti. Ya, memang sosialisasi harus kita pasifkan Bu Yayu ya, biar masyarakat juga paham. Oh ternyata sudah punya TPSD 3R banyak, sudah punya TPSD juga banyak. Kita progreskan biar ini menjadi gerakan masif. Begitu juga termasuk tadi yang pertanyaan yang ketiga terkait Mas Safari terkait TGR yang digembok gitu Ji. Apakah tidak lebih baik diberikan mobilnya seperti itu? Ya, sahabat pemerhati lingkungan, yang kita butuhkan saat ini adalah sampah kita proses di awal. Yang kita butuhkan saat ini adalah sampah kita selesaikan di sumbernya, bukan diangkut. Filosofinya seperti itu sahabat. Jadi kita dorong di tingkat desa, di tingkat lingkungan ada pengolahannya, ada pengelolaannya. Kemudian kalau ada penilaian yang diteraji itu kok sudah digembok, itu tetap operasional sahabat, tetap operasional. Ya, memang ada jam operasional dan sebagainya. Kemudian kendaraannya cukup nggak? Pertanyaannya kan seperti itu. Sahabat pemerhati lingkungan, kendaraannya pemerintah tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Dan terbukti beberapa desa sekarang juga ya sudah punya kendaraan. Tapi kita dorong kendaraan ini adalah untuk menyelesaikan sampah di tingkat sumbernya,
bukan membuang sampah dari sumber ke TPA. Itu sahabatnya. Jadi kita dorong sekali lagi teman-teman semuanya, sahabat pemerhati lingkungan, kita harapkan sampah akan terkurangi di tingkat sumbernya. Karena apa? Di TPA Samaniko, sahabat, kami punya luas TPA itu 5 hektar, Bapak Ibu semuanya. Jadi, saat ini betul-betul sudah overload. Saat ini betul-betul sudah overload. Kalau sahabat mungkin Bu Yayu bisa diagendakan ngabuburit di TPA begitu. Pak Wanto gitu kan. Kita bersama masyarakat ngabuburit di TPA. Kelihatan sekali bahwa TPA kita sudah overload. Masa berlakunya sudah habis. Kami punya kesulitan membangun lagi untuk perluasan TPA. Yang kami butuhkan adalah kerjasama, kerjaan sahabat-sahabat pemerhati lingkungan. Bagaimana sampah ini kita selesaikan di tingkat sumber sehingga beban TPA akan terkurangi. Kalau 130 ton per hari sahabat, ya 130 ton per hari, 1 tahun tinggal dikalikan 360, artinya sungguh-sungguh luar biasa. Itu mungkin tambahan dari kami, mungkin Pak Wanto, Ketua Dewan Salam mungkin bisa silakan. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama tentang bank sampah. Bank sampah itu hanya sebenarnya gini, sistem yang dibentuk tentang bank sampah tadi yang mulai dari Dewan Sampah sampai ke PSR itu adalah merupakan suatu gerakan masyarakatnya untuk supaya bisa mengedukasi setiap rumah tangga untuk bisa memilah sampah di rumahnya masing-masing. Kemudian masuk ke bank sampah ini adalah salah satu bentuk daripada pengelolaan sampahnya. Jadi pengelolaan sampah di tingkat desa itu, kalau di desa berarti ada pengelola sampah di tingkat desa itu bisa berbentuk bank sampah atau bisa berbentuk KSN. Kalau yang TPS 3R biasanya KSN. Kemudian juga bisa berbentuk unit daripada badan usaha milik desa. Jadi ada 3, desa boleh memilih, bisa bank sampah, bisa KSN, bisa TPS, bisa unitnya daripada BUMDes. Karena apa? Karena yang pengelolaan sampah itu adalah menjadi tanggung jawab desa. Nah, apa saja yang bisa pertama kali yang sesuai dengan edaran Bupati yang kemudian akan menjadi Pergub, nanti insya Allah di tahun ini akan menjadi Pergub. Itu yang pertama adalah desa membuat kelompok pengelola sampah. Kemudian fasilitasnya. Fasilitas yang pertama adalah TPSD. TPSD ini adalah juga bisa berbentuk TPS 3R, tapi yang sesuai dengan kearifan lokalnya. Karena di beberapa desa sekarang yang sudah TPS 3R, yang juga artinya TPS 3R itu kan mengelola organik secara komunal. Ini ada yang dibuat kompos, ada yang dibuat pupuk cair, pupuk majemuk, kemudian juga ada yang magon. Nah ini sesuai dengan keminatan daripada desa itu sendiri. Ini bermacam-macam yang sudah berjalan. Ini sudah ada tentang TPS 3R, bahkan tidak hanya TPS 3R, yang TPS terpadu pun sudah ada. Contohnya di Kecamatan Banaran itu di Desa Rejosari. Kemudian ada 2. Itu TPS terpadu artinya dia sudah mengelola residunya. Jadi dia zero waste, tidak membuang sampah ke TPA sudah desa itu. Nah, ini yang kemudian akan kita kita keilmuannya bisa ditularkan ke desa-desa yang lain, duplikasi, tapi yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing desa. Jadi ada 2 Bapak dan Ibu sekalian tentang pengelolaan sampah. Yang pertama adalah gerakan masyarakatnya. Ini yang sudah berhasil melakukan gerakan masyarakatnya, salah satunya yang menerima Mas Gunjo Sarlembet kemarin, desa Gunung Gempol di Kecamatan Jumo, karena dia benar-benar di setiap rumah tangganya sudah memilah sampah. Kemudian organiknya regulasi termasuk di Perdes-perdesnya sudah ada, Perdes tentang lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan lain sebagainya, dan ditempelkan di sudut-sudut desa. Di sana tidak boleh hewan peliharaan berkeliaran, tapi ada di kandang karena itu untuk menerima sampah organiknya. Kemudian bahkan sampai pemean aja nggak boleh
depan rumah. Itu regulasinya yang berhasil menata masyarakatnya menjadi tentang lingkungan hidup. Itu termasuk konservasi, termasuk juga tadi pekarangan di sana berhasil. Jadi ada dua tipe, yang pertama gerakan masyarakatnya, yang kedua dengan teknologi. Nah, dengan teknologi ini yang sudah bermacam-macam, masing-masing bisa berbeda-beda. Itu yang tentang tadi kan. Kemudian TPS 3R tadi sudah dijelaskan, pendampingan berkala ini setuju bahwa pendampingan berkala tentunya akan sebenarnya dengan agen-agen kami yang melalui FPK kemudian FPD itu yang harusnya melakukan monitoring dan pendampingan. Tapi memang sekarang masih belum maksimal. Kita juga sebenarnya sudah di tahun pertama pun sudah akan melakukan pilot project sebenarnya, tapi sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Kemudian armada tadi sudah dijawab, TPS 3R juga sudah. Artinya itu bahwa yang mungkin perlu diketahui bahwasanya sekarang fasenya sudah ada, pengolahan sampah itu sudah ada di tingkat desa. Semua desa sudah memegang surat edaran, kemudian sudah juga ada petunjuk pelaksanaannya tentang pengolahan sampah di desa. Nah ini kemudian dari gerakannya mulai dari Dewan Persampahan sampai ke PSRT itu gerakannya. Harapan kami Bapak dan Ibu sekalian ini juga bisa menjadi agen-agen untuk bisa mensosialisasikan daripada program Temanggung Bebas Sampah. Sementara itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian penjelasan dari masukan tadi. Intinya adalah tidak wajib setiap desa itu punya bank sampah, karena itu hanya satu pilihan, bahwa selain bank sampah kita punya ASN atau pengelola sampah di bawah BUMDes. Kemudian saran dan masukannya yang positif, yang baik, dan semua kita catat untuk ke depannya. Kemudian sahabat semuanya, kita masih punya waktu sekitar 30 menit, masih ada beberapa. Kalau tadi saya lemparkan, siapa yang bertanya, sekarang saya justru akan meminta dari beberapa mungkin kakak-kakak senior saya yang mungkin sudah berkecimpung di komunitas sangat lama. Kalau tadi saya memberikan kesempatan. Untuk yang pertama saya minta nanti dari tiga ya. Yang pertama saya minta dari Pak Singgih selaku senior saya di Sepedagi untuk memberikan masukan. Kemudian yang kedua saya berikan kesempatan kepada abang saya, beliau penggiat konservasi juga, Bapak Andi Yus, ini abang saya. Kemudian yang ketiga, saya minta dari sisi ekonomi mungkin. Tadi ada kakak saya Adi, sudah ada lagi yang dari ekonomi, dari sudut pandang ekonomi. Oh ya siap. Oh ada kakak saya juga, Om Rudi, boleh ya siap. Langsung saja untuk kesempatan pertama, silakan Pak Singgih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya. Karena saya sebenarnya tidak pernah fokus mikir sampah, tapi saya setuju bahwa sampah itu menjadi masalah yang sangat serius dan belum tertangani dengan baik, walaupun upaya-upaya sudah dilakukan. Tapi selama ini saya lagi bereksperimen tentang beberapa hal, terutama melihat bahwa ternyata selama ini kita melihat plastik itu sebagai bahan sampah, terutama plastik sing rapain ya, yang susah diproses, yang dikumpulkan susah, yang harus segala macam. Ternyata dalam eksperimen saya memperlihatkan bahwa plastik itu punya kalori yang tinggi, kalorinya sangat tinggi. Ini beda sekali ketika saya membakar bahan organik dan saya campuri dengan plastik. Nah, yang paling penting sebenarnya yang harus kita lihat adalah bahwa bahan-bahan sampah itu juga sebenarnya bahan sumber energi. Yang jadi problem adalah kita belum menemukan teknologi yang membuat ketika dia digunakan jadi sumber energi itu aman dan efisien. Nah, saya pikir menyelesaikan masalah sampah itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan hal-hal yang tadi, tapi dengan berbagai macam upaya dari berbagai macam pihak. Nah, menggunakan sampah untuk sumber energi, saya kira kalau sering lihat YouTube sudah sering lihat, yaitu mengubah plastik menjadi minyak ya. Tapi teknologi itu masih ribet, masih susah diterapkan. Jadi kita harus mencari cara bagaimana untuk menggunakan sampah ini sebagai sumber energi. Kita mungkin pernah dengar ada satu desa yang memproduksi tahu dan bahan bakarnya itu sampah plastik, dan itu menjadi pencemaran
saya kira sebenarnya problemnya bukan sampah plastiknya sebagai sumber energi, tapi teknologi tungkunya yang menurut saya itu belum tepat seperti itu. Nah sekarang ini ada teknologi yang namanya gasifikasi. Gasifikasi itu salah satu teknologi di mana ada pembakaran 2 tingkat, yaitu dan hasilnya itu ketika dia dibakar 2 tingkat, plastik yang dibakar itu tidak bau, tidak mengeluarkan racun. Dan ini menurut saya bisa nyambung dengan kebiasaan yang saya yakin terjadi di masyarakat desa. Ketika sampah itu tidak boleh dibuang di tempat umum, dia dibakar di pawon. Dan itu jadi problem sebenarnya karena tungkunya tidak memenuhi syarat. Jadi menurut saya teknologi gasifikasi ini sebenarnya sederhana. Sama salah satu yang mungkin sudah dikenal adalah tungku Apollo, tapi tungku Apollo itu belum sempurna. Jadi ada teknologi-teknologi tertentu yang sebenarnya tidak sulit, yang ini bisa membantu untuk menyelesaikan masalah sampah seperti tadi. Perlu upaya-upaya eksperimentasi. Saya sudah diskusi dengan Dewan Sampah dan kami sekarang ini sedang membuat MOU untuk mempelajari teknologi ini agar kebiasaan ibu-ibu yang sebenarnya tidak salah tungkunya menurut saya. Tungkunya yang salah, tidak memenuhi syarat. Kalau tungkunya itu benar, dia benar karena dia menggunakan sampah itu sebagai sumber energi, bahkan mungkin bisa mengganti LPG yang sekarang mahal sekali. Ya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya penting untuk dilakukan. Dan saya yakin bahwa apa yang tadi diceritakan dengan setiap hari ada sekian puluh ton hasil sampah yang dikirim ke TPA, itu sebenarnya sesuatu yang harus menjadi satu sumber inspirasi untuk kreativitas. Bisnis yang paling tidak pernah terkena imbas segala macam gejolak itu satu, bisnis rongsok. Dan saya yakin di sini tadi saya nanya apa komunitasnya udah di ini atau belum. Dan saya pikir ini satu hal yang kekuatan ekonomi yang menurut saya sangat-sangat tangguh dan sangat-sangat baik seperti itu. Jadi saya mengusulkan bahwa perlu dilakukan riset-riset untuk melihat bahwa sampah itu sebenarnya sumber energi. Sampah yang sekarang sudah dilakukan, sampah organik menjadi kompos, ya betul. Tapi sampah menjadi sumber energi ini menurut saya satu peluang yang sangat baik ya. Semoga nanti kerjasama kami dengan Dewan Sampah bisa juga mengajak masyarakat yang lain yang sebenarnya punya keasikan yang sama. Saya sekarang seminggu ini bau asap. Karena apa? Karena saya senang sekali bereksperimen tentang gasifikasi. Jadi jika saya yakin di Temanggung ini banyak orang-orang kreatif yang sebenarnya mau melakukan itu. Saya pikir kalau kita bisa bekerja sama dan melakukan upaya ini bersama, termasuk juga dengan pemerintah yang memfasilitasi bengkel-bengkel atau laboratoriumnya untuk bisa melakukan ini, saya pikir Temanggung bisa menemukan solusi yang sangat baik. Terima kasih. Yang kedua, kita berikan kesempatan kepada Pak Nius. Ini menghadap kemana? Iya. Mohon izin, Pak Manto. Mohon izin, Pak. Ini contoh ketika yang kita lakukan pemerintahan. Kita izin sebelum bicara. Tapi jangan banyak banyak. Iya. Habis waktunya. Ada itu sudah banyak itu. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan ada dua hal. Pertama menyangkut narasi dan kedua membangun usaha ekonomi sampah. Masih ya? Baru ingat saya. Sehat mas. Narasi penting. Jadi saya mengamati Dewan Sampah kurang menggarap narasinya sebagai materi untuk publik TPN. Mengingat apa? Proses penyadaran masyarakat itu nggak gampang. Untuk menjadi partisipasi itu butuh membangun kesadaran dulu, membangun
awareness-nya dulu, baru akan muncul kesadaran dan tindakan partisipasi. Itu susah Pak, karena harus melibatkan inovasi sosial kampanye ya. Nah ini Dewan Persampahan kurang, Jakarta sosial kampanye, masing-masing anggota Dewan sebagai apa ya, juru bicara persampahan saja saya lihat belum maksimal. Nah, membangun narasi penting. Ini terkait dengan kebudayaan Pak. Kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki basis kebudayaan tinggi. Masyarakat kita itu senang merintis kebudayaan, termasuk budaya buang sampah sembarangan itu. Nah ini kan bertentangan nih realita dengan cita-cita Dewan Persampahan. Mbah Roy ini cita-citanya melestarikan kebudayaan, Dewan Sampah cita-citanya mengajar kebudayaan. Nah ini artinya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah sudah terlampau apa ya, melekat sejak lama bahwa budaya kita adalah membuang sampah sembarangan, hidup buang sampah. Ini penting Pak Wanto, Mas Arya sebagai penggagas Dewan Sampah agar membangun narasinya lebih sering. Untuk menyadarkan masyarakat butuh upaya keras, intensif ya, dari sisi kampanye supaya itu tadi bisa berbenturan langsung dengan budaya yang harus dilestarikan tadi, buang sampah sembarangan. Saya melestari budaya. Yang kedua soal bisnis persampahan. Jadi ini betul kata Mas Sigit, perlu eksperimen. Saya juga sedang eksperimen di daerah Ranggan dan Porosari melalui Odisa. Odisa itu sedang mendampingi masyarakat untuk wirausaha pertanian Mas, melalui ternak kambing, melalui kegiatan pembibitan. Ada satu hal yang terusik ketika saya menanyakan ke salah satu tokoh kampung ya, berarti Pak Kadus di Desa Porosari, Pak, sampah-sampah di sini pengelolaannya bagaimana? Tidak dikelola, untuk dijual. Untuk apa? Untuk beli sayur. Kalau untuk beli sayur, dulu kan ada program tani pekarangan. Oh itu gagal Pak. Nah, nggak apa-apa, itu program yang sulit karena intensitasnya kurang. Jadi seandainya sampah yang dikumpulkan tidak untuk beli sayur, tapi kita tanam sayur sendiri, masyarakat masih mau atau enggak? Masih mau Pak, selama ada bibitnya. Nih, berarti kan tani pekarangan gagal karena memang satu faktor tidak dilakukan, semprot bibit. Sehingga setelah sayurnya mati karena nggak dipetik ya, itu bubar. Akhirnya kami sepakat membuat demplot bibit sayur. Kami juga membuat kandang ayam, kapasitas 300 sudah jadi 2 bulan lalu, tinggal ngisi ayamnya. Demplot bibit sudah jadi, bulan puasa ini mau mulai pembibitan sayur. Nah nanti sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat tidak untuk dijual tapi ditukar dengan telur atau ayam. Ini sederhana sekali. Ini hanya soal mengintegrasikan antar kegiatan ya, yang simple di desa. Nah sekaligus juga menggugah lagi keinginan masyarakat untuk memiliki tanaman sayur di rumahnya masing-masing. Nah ini seandainya Dewan Sampah atau Koperasi Sampah bisa merumuskan hal ini, kami bisa terbantu, malah bisa terbantu untuk lebih menguatkan masyarakat dalam hal usaha ekonomi, membangun ekonomi persampahan ya. Nah ini saya waktu itu pernah
nyenggol Mas Bukin tapi belum berlanjut Mas Muhtar. Baru sekali senggol, belum ada kesempatan ketemu. Karena Mas Bukin waktu itu bilang memang inovasi program gerakan ekonomi sampahnya yang belum optimal dilakukan. Ya mengingat banyak hal ya. Nah mungkin seandainya Mas Arya bisa merumuskan apa yang sedang kami lakukan di Purwosari, bisa jadi template itu bisa kita gunakan di mana-mana. Jadi formulanya atau role modelnya bisa kita terapkan di mana-mana dengan cara yang sederhana. Kami pendampingan di desa tidak terlalu muluk-muluk, banyak simbol-simbol saja yang apa yang sudah dilakukan masyarakat itu kita organisir. Nah lebih canggih dari itu pemikiran sepedagi itu mutlak harus hadir sekarang karena ini negara sedang darurat Mas. Begitu Pak Wanto, Pak Indra, Mas Anggit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Promo ini dari Laskar Perseni mungkin juga dari beliau itu punya satu konten temanggung diskusi atau temanggung apa yang punya follower banyak itu, monggo. Jadi mungkin sekedar sarannya. Saya dari admin seputar Temanggung, memang dari sejak 10 tahun lalu saya memang konsen mengembangkan mempromosikan Temanggung dan kapasitas saya adalah biasa aja. Kebetulan saya di akun saya itu memang konsepnya adalah bisnis. Sebuah bisnis Temanggung saya konsepnya promosi. Nah, aplikasinya ke sampah ya. Prinsip kerja dari saya itu sebenarnya gini, bagaimana output dari sampah, misalnya hasil sampah ya, entah itu produk apalah, entah itu mabot, entah itu produk. Kemarin itu di pada postingan Pak Bupati itu tentang botol plastik jadi tempat duduk itu ya. Nah itu juga itu. Pada prinsipnya kalau saya bisa gini, asal itu bisa punya nilai jual atau punya nilai duit lah gitu. Pasti orang berbondong-bondong akan meniru. Nah, artinya ini bagaimana kita bisa menjual itu. Nah nanti dari pihak pemerintah membuat konsep e-marketing lah gitu. Misalkan dari desa ini produksi tempat perabotan rumah tangga, nah itu harus punya orang marketing yang kuat. Sekarang pakai media sosial kan harus sekali pakai Google kayak gitu. Kalau bisa tim IT-nya Temanggung dikerahkan, kan bisa lah sedekah ilmu ya. Saya kebetulan orang IT juga jadi paham sekali namanya marketing sekarang harus pakai digital semua. Terus masalah teknik magot itu ya. Saya jelas saudara saya di Sidoarjo itu memang mengelola sampah sayur itu jadi pakan lele ya, pakan lele campur pakan ayam sebagainya itu. Ada begini, bagaimana masyarakat itu tergerak tanpa harus didanai. Kalau kita menggantungkan dana dari pemerintah itu biasanya pasif sekali yang baru sudah selesai, tapi kita tidak berani, harganya mahal, nggak usah disuruh pasti akan berbondong-bondong. Asal saya menjual kemana, outputnya kemana gitu. Terus nilainya harus sekian. Orang berpikir wah ini dari sampah nol nggak ada nilai. Jadi harga 10.000 misalkan 10.000 tidak ada pakan lele misalkan. Nah itu pentingnya adalah outputnya itu bagaimana masyarakat ada tim sendiri itu. Nah jadi bahasanya ya marketing kan. Kayak Pak Sige nama kampung nggak ada nilainya di sepeda ini mahal ya Pak ya. Nah itu pasti nilainya seperti itu ya. Jadi kita banyak belajar dan berharap Temanggung ini sebagai pusat laboratorium pengolahan sampah. Jadi apa nanti orang tuh belajar dari Temanggung. Tapi caranya kan, karena saya jadi orang Temanggung itu kreatif. Saya nggak pikir apa, saya baru orang Temanggung, saya orang Palembang, jadi ke Temanggung itu saya balik kok pasti orang Temanggung. Jadi jangan kalah, karena justru kekecilan itu akan jadi entity yang besar. Karena pompanya itu yang susah, tidak diterima kota lain. Saya juga mempelajari kota lain, dan kebetulan Rosopo sebagainya. Tapi Temanggung tidak nilai plusnya. Kota kecil, tempat nah ini. Kekuatan itu yang kita gabungkan. Jangan mengandalkan sekali dengan anggaran ya. Jadi saya sendiri dulu mengelola akun seputar waktu tanpa anggaran. Nah, dimana saya mengemas tidak menggantungkan dari siapapun. Biar mandiri cara nilai. Jadi intinya jangan terlalu gantung dengan pemerintah atau apa. Bagaimana dari hasil output sampah itulah yang hasil menghidupkan. Jadi ini garis besar ya. Maaf ngomongnya belepotan ya. Terima kasih gitu aja. Mungkin kemasan bisa dikemas lagi lah kalau ya, terima kasih untuk ketiga senior saya yang sudah memberikan masukan dari berbagai sumber.
mungkin ini lebih bersifat masukan, lebih bersifat pencerahan. Tapi akan lebih baik ketika mungkin ada penegasan, ada Pak Kadin memberikan tanggapan dari senior saya ini. Terima kasih Bu Yai. Masyarakat selaku tokoh untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi saya apresiasi sekali Bu Yai, dan agenda seperti ini kita dorong secara reguler Bu Yai. Itu Pak Manto. Mungkin ada tambahan Pak Manto, silakan. Terima kasih. Yang pertama Pak Singgih, terima kasih atas kesediaan untuk bekerjasama dengan kami. Kita tidak lanjuti segera. Pak Sang Adi, terima kasih juga Pak Adi. Memang kelemahan kami salah satunya adalah membangun narasi. Ini dari 11 orang, ini minggu ya juga saya bisa, ini waktunya seorang ono. Jadi oleh sebab itu kita juga butuh bantuan dari teman-teman semuanya, termasuk Pak Adi juga, kita supaya bisa narasi itu betul-betul kemudian bisa. Contohnya tadi yang sudah kita lakukan saja banyak yang tidak tahu, sehingga untuk mengkampanyekan Temanggung Bebas Sampah ini memang diperlukan narasi yang baik, kemudian yang menarik juga dan berkesinambungan. Itu yang pertama tentang narasi. Kemudian yang berikutnya ekonomi sampah, persampahan yang terkait dengan pembangunan usaha ekonomi persampahan itu sudah kita rintis melalui operasi Temanggung Bebas Sampah. Tapi walaupun memang belum maksimal, tapi memang lagi ini kemarin RAT yang pertama sudah kita lakukan dengan 10 indikator baru. Nah, akan kita dorong terus. Kalau mungkin yang sekarang masih anorganik, besok bisa ditambah dengan yang organik, dan ataupun apapun yang berkaitan dengan sampah. Ini perlu diingat. Kemudian juga membentuk jaringan kepada semua lini itu yang kepada komunitas dan lain sebagainya yang perlu kita perbanyak lagi. Kita masih banyak belajar dan juga masih banyak bantuan bebas sampah. Kemudian yang dari Pak Rudi, ya intinya sampah ya di dalam perekonomian. Walau memang tadi di mahasiswa juga sudah menyatakan supaya sampah menjadi emas. Ada yang kalimatnya supaya sampah menjadi berkah dan sebagainya, itu menuju ke situ. Karena suatu gerakan kalau tidak ada nilai ekonominya pasti akan membosankan dan akan berhenti. Nah, oleh sebab itu memang kenapa di desa dibentuk bank sampah, kemudian bisa BUMDes ataupun KSM, supaya juga ada nilai ekonominya, supaya pengolahan sampah di tingkat desa sampai ke kabupaten bisa berjalan berkesinambungan. Demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ternyata waktu 2 jam 2 kali 60 menit itu tidak seberapa Bapak. Ketika kita menginisiasi kegiatan ini, kita berpikir waktu 2 jam akan kita gunakan untuk apa? Apakah tidak garing? Karena kita di momen bulan puasa ini mungkin konsentrasi kita bukan kepada masalah sampah, tetapi hari ini luar biasa, waktu 2 jam itu sangat kurang Bapak. Ini teman-teman masih sangat antusias untuk banyak usul, banyak pertanyaan, tetapi mohon maaf karena memang waktu yang diberikan kepada kita tidak boleh sampai jam buka bersama, sehingga mungkin terpaksa untuk diskusi ini kita pending, suatu saat nanti kita agendakan kembali. Hari ini mungkin kita baru menghadirkan 75 teman-teman komunitas dan ormas. Sementara dari data yang kita miliki, komunitas itu lebih dari 150 Bapak. Jadi mungkin nanti kita akan mencoba menjaring pendapat dari saran dari teman-teman komunitas lain, atau mungkin perwakilan dari teman-teman yang sudah hadir ini, supaya diskusi ini bisa berkelanjutan dengan tema-tema yang lebih menarik. Intinya bahwasanya hari ini saya menangkap ada satu semangat tersendiri, ada satu giroh tersendiri untuk mewujudkan cita-cita besar kita, yaitu Temanggung Bebas Sampah. Mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin hari ini belum terfollow api, belum bisa kita eksplor pendapatnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.23 dan kita hanya dibatasi sampai pada pukul 17.30 karena ada larangan bahwa kita tidak bisa berbuka bersama secara lebih dari 50 orang, sehingga mohon maaf dengan yang sebesar-besarnya apabila ada teman, saudara, sahabat, kakak-kakak saya, adik-adik saya yang mungkin hari ini belum tereksplor pendapat, pertanyaan, dan lain sebagainya. Sebagai penutup, kawan-kawan semuanya, hari ini kami aturkan terima kasih
kasih yang luar biasa atas kesemangatan kita bersama. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Untuk itu nanti saya mohon keikhlasan dari panjenengan semuanya. Untuk acara hari ini kita akan bersama-sama untuk menutup dengan salam 3R. Kita tahu bahwasanya fondasi dari kesemuanya adalah 3 hal tadi, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Ketika nanti saya sapa panjenengan dengan Temanggung bebas sampah, maka mohon keikhlasan panjenengan untuk menjawab dengan kompak. Kita jawab dengan siap. Begitu deh? Oke. Mungkin sebelum kita tutup ada tambahan 1-2 hal dari cukup. Terima kasih. Untuk itu mari kita tutup untuk pertemuan pada sore hari ini. Namun akan lebih bersemangat, energi kita akan lebih keluar ketika kita berdiri. Monggo kita cuma salutaris saja. Ya sahabat-sahabat semuanya, hari ini adalah hari yang luar biasa. Gedung Stasiun Lama ini merupakan salah satu gedung cagar alam, merupakan salah satu budaya yang perlu. Tadi bidang apa? Oh, cagar alam, keliru. Ini merupakan salah satu cagar budaya yang perlu dilestarikan. Banyak ruangan yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya ini sebagai kantor Dewan Persampahan, juga ada ekraf. Juga silahkan apabila teman-teman komunitas memanfaatkan gedung ini untuk pertemuan, ini menjadi hak kepengurusan dari LH. Jika pengen menggunakan gedung ini silahkan, karena ini eksotik sekali. Ketika di frame foto juga luar biasa. Kami berikan kesempatan kepada panjenengan semua untuk memanfaatkan dan menggunakan gedung ini. Gedung ini juga menjadi saksi pertama kali kita bersepakat menuju Temanggung bebas sampah. Untuk itu, mari kita berikan rasa syukur kita dengan salam 3R. Oke, kurang kompak, kita harus melafalkan ini dengan penuh semangat. Jangan mentang-mentang kita puasa. Reduce, dan recycle. Mari kita berikan semangat. Salam 3R adalah begini, ini merupakan salam nasional. Salam 3R seperti ini, kita lafalkan dengan semangat, yaitu reduce, recycle. Oke, saya berikan salam. Salam 3R. Reduce, recycle. Temanggung bebas sampah. Siap. Temanggung bebas sampah. Siap. Temanggung bebas sampah. Siap. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya, dan secara formal kita akhiri acara pada sore hari ini dengan rasa terima kasih dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kami akhiri apabila ada kekurangan, ada kehilangan.